akan merefleksikan perjalanan kita selama kurang lebih 1 bulan dalam momen-momen bulan kesaksian dan pelayanan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Kita akan mulai nonton bareng kita malam hari ini. Buruk Mas. Kita sudah menata LCD sedemikian rupa. Mari Bapak Ibu, kita mulai momen kebersamaan kita malam hari ini. Kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat saja yang kita semua punya, yang panjenengan juga miliki di handphonenya Mas. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18 Bapak Ibu yang akan mengantarkan kita kepada refleksi kita malam hari ini. Kidung Jemaat nomor 18, kita pujikan bait 1 dan bait 2. Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan bait 2 kita pujikan bersama-sama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baru lihat kami, oh curahkan kurnia. Bait 2. Hadir sungguh hadir di jalannya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baru lihat kami, oh curahkan kurnia. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur karena sepanjang 1 bulan kami menikmati kebersamaan kami, momen-momen kebersamaan kami dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Terima kasih karena Tuhan memampukan kami untuk kami setia, untuk kami senantiasa merasa terpanggil dalam tugas tanggung jawab kami sebagai saksi-saksi dan pelayan Kristus. Bapak, malam hari ini kami akan bersama-sama menikmati kebersamaan kami satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan hadir, kami percaya Tuhan menjaga, Tuhan merawat kami, Tuhan memimpin jalannya acara kami pada malam hari ini mulai awal hingga akhir. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hal baik yang terjadi, dan malam hari ini kami juga akan merefleksikan tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sudah sekitar 1 bulan kita menjalani masa-masa bulan kesaksian dan pelayanan. Kalau boleh tahu, kira-kira dari sepanjang kurang lebih 1 bulan ini, apa Bapak Ibu yang menarik dari bulan kesaksian dan pelayanan ini? Bulan ke-10 kita tahun ini, apa yang menarik Bapak Ibu? Kira-kira
Saya mau Bapak Ibu juga testimoni sedikit. Apa yang paling menarik dari momen bulan kesaksian dan pelayanan ini? Bapak Ibu sama oh, buat fragmen. Jadi membuat fragmen, menciptakan film ini juga salah satu hal yang menarik deh, Bu ya. Jadi belum ada tahun lalu dan kita merefleksikan kebersamaan kita dalam film pendek yang sudah kita buat. Oke, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, selama 1 minggu ini khususnya kita juga bersama, barangkali ada di antara kita yang sudah mengikuti doa pagi begitu, doa pagi mulai 4:30 pagi, dan ada satu roh, satu semangat kebersamaan yang juga kita berusaha untuk bangun ketika momen-momen doa pagi. Dan satu hal yang menarik adalah kita juga sedang menghidupi hidup sebagai saksi Kristus dengan cara kita menjadi pendoa-pendoa bagi sesama. Sekiranya kita dalam bulan kesaksian dan pelayanan khususnya untuk 1 minggu ini, pekan doa ini, kita punya satu tema, yaitu hidup menjadi saksi, hidup dalam komunitas Kristus yang berdoa. Hidup menjadi saksi, hidup dalam komunitas Kristus yang berdoa. Kita menghayati bahwa doa adalah sebuah perayaan relasi manusia dengan Tuhan. Dan salah satu hal yang menarik adalah tradisi doa itu muncul ketika momen Paskah pada Perjanjian Lama, yaitu ketika umat Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan mereka mengagungkan Tuhan melalui Song of the Sea. Kalau misalnya ibu-ibu masih ingat momen kita ibadah LPW Nuansa Kartini dan kita menyaksikan salah satu film tentang Song of the Sea, inilah juga yang mau kita refleksikan. Dan Bapak Ibu, kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Doa disebut sebagai nafas kehidupan orang percaya. Dan salah satu momen yang paling berkesan dalam kisah di Alkitab tentang doa adalah ketika Tuhan Yesus sebelum masa penangkapannya, ia menyerahkan dirinya kepada Bapa di dalam doa, dalam ketakutan, dalam pergumulannya di dalam doa. Dan ada hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus mengajak serta murid-muridnya untuk bersama-sama sebetulnya dengan Dia. Tuhan Yesus sedang melihat bahwa ada peran serta dari murid-muridnya sebagai komunitasnya itu, sebagai bagian dari rekan perjalanannya yang memiliki kesehatian, kesearahan, dan kekeluargaan. Inilah yang juga berusaha untuk kita lakukan selama 1 minggu ini dalam pekan doa yang sudah kita bersama lakukan. Kita berdoa bersama dengan rekan-rekan kita berdoa bersama dengan saudara-saudara kita bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi pergumulan sesama kita. Kiranya kita senantiasa diingatkan bukan hanya pada bulan kesaksian dan pelayanan ini juga, tetapi seterusnya untuk kita menghidupi semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, menjadi pendoa-pendoa yang juga mendoakan rekan, mendoakan sesama kita, dan kita mewujud nyatakan kasih Allah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah refleksi yang bisa kita bersama ingat tentang bagaimana semestinya kita berdoa, bagaimana kita berdoa dalam keseharian kita, apa-apa saja yang bisa kita angkat di dalam doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita. Saya serahkan selanjutnya kepada Master of Ceremony kita, Bu Fira. Monggo Bu Fira, untuk memimpin jalannya acara nobar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Dian. Bapak Ibu semangat semuanya. Mosok wis sarane mek sak ngono. Semangat. Shalom. Ya, hari ini kita akan menyaksikan 6 film pendek hasil kerja keras kita semuanya. Semuanya tidak akan bisa berperan dengan aktif kalau tidak baca Alkitab. Nggih, mboten?
Nah, sekarang untuk bertumbuh kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap. Tahu lagunya? Tahu. Anak-anak tahu semuanya ya. Minta tolong suaranya yang keras ya, karena uti-utinya mungkin ada yang nggak tahu lagunya. Oke? Baca Kitab Suci Doa Tiap. Oke? 1, 2, 3. Baca Kitab Suci Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Kitab Suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, saya akan absen dulu. Kelompok Lukas, Matius, Yohanes, Timotius, Markus, Petrus. Ya, karena suara yang paling meriah adalah kelompok. Oke mas, mas, Lukas puteran dhisik, Lukas puteran dhisik. Sawahe banter-banter man. Mau karinam, Bapak Ibu hafal lagunya ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ketiga Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, dan yang akhirnya Wahyu. Mas saya siap? Mas, bentar mas. Di sini memang kameramennya Mas saya semua. Kameramennya Mas saya toh. Gak ada lagi yang bisa bantu teman-teman. Kameramen. Saat Mas saya mondar mandir. Amanah? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Lukas. Menang kok, kalau pertanyaan lo, menang. Nah, kenceng mas. Tepuk tangannya. Ada aku kan beku dia memberi aku barang yang berbeda sekalipun aku berjalan dalam kegelapan. Tempat siapa ini? Samuel berdiri di belakang mesbah bakaran. Ketika melihat Eliab masuk, Samuel berkata, Sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang kira-kira. "Janganlah pandang parasnya, belakangnya yang tinggi, sebab aku telah
tempatnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketujuh anak Isai yang perkasa pun tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu siapa lagi? Siapa lagi? Wahai Isai, Dialah Daud, anak bungsu Isai. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud yang mengembalakan domba-domba ayahnya. Daud yang kesukaannya menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. engkau yang dipilih oleh Allah Israel. Sekarang aku akan mengurapi dengan nama Allah Israel. Tentara Filistin, Goliat dan Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik Bintang. dan pelutut kaki dari tembaga. Aku seorang Filistin. Kalian semua hamba Saul. Pilihlah salah satu dari kamu untuk turun berperanglah aku. Jika aku kalah, kami semua jadi hamba kamu. Tetapi jika aku menang, kalian semua jadi hamba kami. Aku menantang kalian kaum Israel 1 lawan 1. Menantang kami. Kita 1 melawan 1. Kau kira aku anjing? Kau kesini membawa tongkat. Ayo maju. Dagingmu akan memberikan pada burung-burung di atas awan dan pada binatang yang ada di padang. Engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah bangsa Israel yang kau tantang sekarang ini. Hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, dan kepalamu akan kupegang dari tubuhmu, dan mayatmu akan kubuang kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan hari ini aku akan memenangkannya.
Loh, Lukas nangis kok dia? Mbak Happy apa kabar Mbak Happy? Siapa yang dukung Goliat? Mbak Happy tok dukung Goliat. Oh, belum selesai. Iya. Kalian semua Oh. kaum haus, Saul yuk. Kami semua jadi hamba kamu. Dan Yopi, jika aku menang, kalian semua harus jadi. Jika aku mendatangimu dengan nama Tuhan, tapi aku mendatangimu. Hari ini Tuhan telah Mantap. Waktunya berapa tadi waktunya? Durasinya berapa lama Mas? 10 menit. Sembilan 20. Oke, berikutnya kita akan tampilkan kelompok Yo Ha Ho. Ayo duduk. Inilah saat untuk kembali dan bertekun padamu. Dan inilah kisahku. Wah, Mas, cuaca lagi api-api. Mas, tinggal sawah Bapak. Aku yakin panen kita pasti berhasil. Ayo Mas, dari kebun Mas. Sedang hari Mas. Malah sulit. Kok dokumen tuh awak kalau makarya ya. Sing tenang, sing santai gitu loh. Hari, ini loh, ngomong-ngomong sih, ini sup. Yo kuwi cak. Mosok rasa nyantai, mbok nyantai kaya Mas Mahmu ini lho. Wae nyantai, wae kerja tetep nyantai. Wis to, tanggungane bapak bakalan kumpul kae. Seneng wae. Lah iya aku ngomong kok rajin men to. Iki anjen tenan rajin apa macak rajin iki? Apa arep boleh raine nih arep bapak? Orang ngono sih Mas, ini kan mendekati musim kemarau panjang. Panen kita harus baik, jangan harus simpenan. Ya wae kita kayak dewe sampai musim kemarau tiba nanti. Halah getah busuk, Puji Tuhan wae, panen kita melimpah wae. Ya juga semuanya itu Tuhan yang memberi rezeki bagi kita. Nah itu makanya kita harus giat untuk bekerja supaya di kemudian hari lebih baik. Iki pipisan dari awakku supaya giat bekerja. Apa sih Pak? Gak perlu apa kayak gini-gini. Pak, kok pengen Yusuf tos yang oleh kita mana Pak? Iya Pak, ini namanya nggak adil. Masa Yusuf tuh selalu didahulukan Pak? Gimana ini Pak? Benar, studi titik Yusuf. Kalau misalnya kemarin tidak kita bantu, panennya juga nggak akan berhasil ini. Bukan begitu. Jadi semuanya itu nantinya pada suatu saat Anda diberi keinginan untuk bisa menanam lahan kita kelola. Iya Pak,
Mas kemarin juga ikut bantu kok Pak, waktu menanam, gak cuma saya aja. Mas juga pantas mendapatkan hadiah kok Pak. Besok, Ya Pak? ada kamu ada mimpi-mimpi yang ada mimpikan di saat ada itu apa itu kira-kira? Oh, apa loh Pak? Beberapa hari yang lalu saya tuh sering mimpi saya itu saya ke sawah, kemudian panen. Nah, tanaman saya itu kan kita kumpulkan ya Pak. Nah, gandum saya itu berdiri tegak. Nah, gandum-gandumnya kakak-kakak saya ini sujud menyembah gandum saya Pak. Kemudian mimpi saya kedua itu matahari, bintang, dan bulan dan 11 bintang itu sujud menyembah saya Pak. Itu mimpi saya Pak. Pokoknya beneran mimpi-mimpiku. Mungkin Pak. Ya berarti yang ngono caranya ngono lah ya bapakmu kalau ibumu lah nyembah awakmu toh. Iya itu jangan mimpi Pak. Ya piye ngono iki. Besok maksudmu kami mas-masmu suruh itu menyamar kamu gitu? Awal kakek mimpi orang deh. Udah mas saya pergi. Kalian aja kita dari itu. Terus nggak jelas ya supir. Oke, besok. Iya Pak. Pokoknya beneran mimpi gue yang menjadi. Makanya mas-masmu itu kecewa. Itu kayak jadi malah orang penak aku tuh jadi wong tua. Kalau aku besok yo coba. Oke, aku Pak. Itu hanya sebatas mimpi saja kok Pak. Yang mau saya ceritakan. Mas, Yusuf ini dijaga atau muda sama ibu pesan. Yo kui sampai ke Gogo dalam mimpi. Emangnya apa dia ini kau nyembah Yusuf tak? Memang kebacu tenan hari ini. Aku tuh itu bila Yusuf ini kita tulis terus kita kasih ke juragan sembako biar kerja di sana biar sengsara dan atur Jadi aku luar biasa. Nanti kita bilang ke Bapak bahwa Yusuf sudah menyesal. Dia sudah menceritakan segalanya tentang mimpinya kepada kita. Dan lebih lagi, dia membuat hati Bapak sakit. Dan dia berencana untuk pergi meninggalkan kita. Sulit, masih menyakitkan. Kita kembalikan lagi bingkisan dari Bapak. Kita bilang kalau si Yusuf kita patah menerimanya. saat Yusuf itu nanti kita bilang aja kalau Bapak cukup kecewa untuk dapat mimpinya dan tidak lagi mau melihat wajahnya. Oke, gas, biar tahu rasa deh. Mudah-mudahan Yusuf datang. Ada rasa sesuai dengan saya. Yusuf, sebenarnya biar ngomong Ini tuan Pak.
Permisi Tuhan, jadi begini, keluarga kami di desa. Yusuf dan saudara-saudara. Oke, kasih break. Silakan, itu masih ada kok, belum habis. Yang ada ditungguin. Karos, kopi masih ada Karos? Masih, monggo, diratas. Ayo, kalau mau minum, monggo ambil minum, ditungguin. Sambil menunggu ambil minum, kita pujikan satu lagu. Tuhan tak pernah janji. Ayo monggo. Langit selalu biru. Tetapi 12 menit. Ya, sambil menunggu monggo. Ibu-ibu kalau mau minum, mau ke kamar mandi dulu. Ini lebih seru lagi loh, lebih seru. Ya, tidak lama ya. Waktunya 3 detik. Kalau habis sambil minum langsung ke sini. Tidak main. Kita siapkan Mas dari kelompok tak tebakin. Di sini ada sebuah keluarga, kakak beradik. Si kakaknya cemburu kepada adiknya karena persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Siapakah? Ya, Kain dan Habil. Yang merasa dari kelompok Kain dan Habil siapa? Saya. Si Mas, persiapkan dulu. Ayo adik, boleh kembali lagi. Kain dan Habil itu dari kelompok Markus. Kain dan Habil durasinya berapa menit Mas? 13 menit. Hah? 13 menit. 13 menit, boleh dicicil Dewan Juri. Kain dan Habil 13 menit. Lo, gak bahaya ah. Monggo, buatkan tunjuk. 9 menit 30 detik. Boleh pesan dari sini kopinya. Saya orderkan. Ngomongnya dagangannya rumpet. Ini 15 menit. Iya. Sebentar. Baru pertama. Perlu diketahui kalau dagangan di sana itu adalah dari KPAS untuk mendukung acara pondok kasih anak-anak kita. Jadi monggo dibelikan. Kopi harga 5.000. Ada rasa bakso, soto. Boleh pakai cabai. Ayo adik kalau sudah kembali lagi. Monggo kalau mau ngesak camilan, cangkane tasik kanda makan siko. Nah, bunda teh. Ayo, jadilah Yusuf ya. Oke. Dikesakan apa dibodotaken? Bu, kesana apa dibodotaken? Kapun. Adik-adik sambil nonton dari situ ya. Oke. Oke. Kita akan putar dari kain. Ini masih makan. Kain dan Habil. Lombok. Kelompok Markus. Kelompok Markus, Kain dan Habil. Oke adik-adik, pandangan
Pendeta masih di sana. Pak Pendeta masih di sana. Loh. Oh, Pak Pendeta masih kasih break sebentar. Ya, sebentar. Pak, Dewan Juri siap? Oke, 3, 2, 5, 1. Kisah anak manusia, Kain dan Habil. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka memiliki 2 orang putra yang tampan dan gagah, yang diberi nama Kain dan Habil. Kain sebagai putra sulung menjadi petani, dan Habil si bungsu menjadi gembala kambing dan domba. Inilah kisahnya. Suatu hari terjadi percakapan antara Adam dan Hawa dengan kedua putranya. Anak kita kan sudah dewasa. Kain dan Habil itu sekarang kegiatannya anak kita. Ya kan. Kalau Habil ini membalakan, kalau bagus ya, mudah-mudahan apa itu dia menyukai kegiatannya dia. Nah, Mas, saya mau menemui anak kita Kain ya. Oh iya, Bang, kamu lihat pekerjaannya ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, wes, ayo lihat dari jauh. Kain, sedang apa? Sedang berkebun Ibu. Sedang apa anakku? Makan sayur-sayuran, ada buah-buahan, lengkap Ibu. Apa saja ini? Ini ada sawi, kacang panjang, ada sayur kangkung, ada terong Ibu. Kesukaannya Romo. Wah, iya mantap anakku. Ya, puji Tuhan, katanya apa yang kamu makan? Tumbuhan subur. Oh, betul loh. Ibu, Ada apa, Habil? Ibu kok lebih sayang sama Mas Kain. Mas Kain dikunjungi di ladangnya. Aku nggak pernah dikunjungi di tempat pengembalaan. Ibu nggak punya pedang begitu. Kamu apa? Kamu ngasih makan itu bukan baik sekali. Mencari makannya itu. Makanya Romo, di sini karena semakin banyak saya bingung tempat pengembalaan. Seminggu saya harus berpindah, seminggu saya harus berpindah. Demikian Romo. Makanya kamu belum jadi wakil tempat. Oke, sekarang gini, Kain dan Habil. Kain, kamu pilihkan sayur yang terbaik, baik tapi jangan lupa. Baik Romo. Untuk nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berfirman, Woi. semua pohon di taman ini boleh Cie. kita makan. Hanya satu pohon yang tidak boleh kita makan. Apabila hari kita memakannya, saat itu juga kita akan mati. Baiklah, Adam. Sekali-kali kamu tidak akan mati. 100.000 rupiah dikurangi 200. Kelompok juara ketiga sih dari kelompok 2. Festival pendek di bulan Gospel kita. Kami ucapkan syukur ya Tuhan sebab Engkau menyertai kami semuanya dalam kebersamaan sebagai jemaat. Kami sangat mengaturkan ucapan syukur sebab Engkau memberikan banyak talenta kepada kami. Kami ingin menggunakan talenta kami
untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kegiatan bulan Gospel, dan kiranya esok pagi kami pun juga memiliki semangat baru dan melanjutkan kesaksian dan pelayanan kami dengan lebih baik lagi. Kami mengucapkan syukur untuk setiap proses yang terjadi, dinamika dan kebersamaan dalam kelompok dan juga di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesetiaan, kesukacitaan untuk kami semuanya. Kami sudah selesai berkegiatan, kami akan undur, kami akan pulang. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Besok hari Minggu kami akan beribadah. Kiranya kasih setia Tuhan juga kami terima, sehingga kami memiliki waktu untuk bersekutu dan beribadah dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Kami berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan yang menyertai, sehingga nanti ketika kami pulang, kami pun tiba di rumah dalam keadaan sehat, selamat, dan sukacita. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberkati perjalanan hidup kami mulai saat ini hingga keabadian kekal. Amin. Demikian. Kalian semua kaum haul, Saul yuk, kami semua jadi hamba kamu. Dan Yopi, jika aku menang, kalian semua harus jadi